Perkenalkan, nama saya Komaria, NIM 2017-411, mata kuliah Manajemen Law Firm kelas G. Dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani, SH, SHI, M.Hum. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview 5 jurnal tentang manajemen law firm. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview jurnal pertama. Yang mana judulnya yaitu Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PARADI dalam penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Studi Islam dan Sosial. Foldnya dan halamannya itu fold 13 nomor 2, halamannya itu 2089 sampai 3426. Tahun diterbitkan yaitu September 2019. Penulisnya yaitu Ansari. Di sini latar belakang dari jurnal tersebut yaitu organisasi advokat didirikan pada tahun 2014, yang dimana dalam Undang-Undang Advokat merupakan gabungan organisasi advokat yang ada, kemudian masuk ke dalam satu wadah yaitu PARADI. PARADI dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Advokat sebagai wadah organisasi yang diberikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat dan melakukan pengujian calon advokat, yang mana ujian tersebut merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon advokat, menguji calon advokat setelah selesai melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Secara ideal, pendidikan profesi advokat sebagai bagian dari pendidikan tinggi seharusnya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada Permenristekdikti tentang SNPT, yaitu dilaksanakan paling lama 3 tahun, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki akreditas minimal B. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini pendidikan advokat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yaitu selama 3 bulan. Tujuan metode penelitian di sini yaitu penelitian menggunakan peneliti yuridis normatif untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu bagaimana manajemen advokat yang sesuai aturan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan advokat. Lebih lanjutnya, peneliti ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan manajemen. Bahan peneliti menggunakan primer yang bersifat autoritatif, sedangkan bahan-bahan sekunder yaitu bersifat publikasi tentang advokat yang meliputi buku-buku advokat dan jurnal-jurnal advokat. Tujuan penelitian yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana efektivitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat didayagunakan sesuai dengan struktur dan mekanisme organisasi. Di sini ada pembahasan dalam pembahasan jurnal tersebut, yaitu ada beberapa poin. Poin pertama yaitu mengenai sejarah singkat organisasi advokat itu sendiri, yang kedua konsep organisasi advokat, yang ketiga profesi advokat, dan yang keempat jenis etika advokat, dan yang kelima itu peran advokat, 6 tugas advokat, 7 hak dan kewajiban advokat, yang kedelapan itu kewajiban seorang advokat, 9 sistem kearsipan pada manajemen advokat, 10 itu pengaruh teknologi informasi pada manajemen advokat, 11 yaitu faktor yang mempengaruhi perlunya manajemen advokat, yang terakhir itu secara garis besar manajemen advokat dalam praktek. Dari hasil penelitian tersebut yaitu menghasilkan
Peran advokat untuk menegakkan hukum harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama, kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab, dan memiliki kemandirian moral yang luhur. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas hukum yang mementingkan kepentingan orang banyak. Dan di sini juga manajemen advokat dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun efektivitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat didayagunakan sesuai dengan struktur dan mekanisme organisasinya. Dan di sini juga otoritas dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap standar kompetensi individual lawyer dan dalam menangani perkara dan akan mempengaruhi kinerja tim atau bagian di pradi itu sendiri. Mengingat dalam otoritas Perhimpunan Advokat Indonesia, para klien akan melihat kerja profesional para lawyer tersebut, termasuk menggunakan alat-alat elektronik, berbasis teknologi informasi dalam komunikasi formal maupun informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada. Selain itu, faktor leadership atau kepemimpinan, kemampuannya interaksi kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan mengenai teknologi informasi serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyer dengan dengan memadukan kemampuan manajerial dalam memantau analisis seperti itu. Baik, lanjut ke jurnal yang kedua. Dalam jurnal kedua dengan judul Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Manajemen Kantor Advokat. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kistei. Volume dan halamannya itu volume 8 dan halaman 124 sampai 155. Tahun diterbitkan yaitu tahun 2015. Penulisnya yaitu Savitri Wikan-Nawangsari. Latar belakangnya itu, advokat adalah sebuah profesi, bahkan disebut sebagai profesi terhormat, yang dalam prakteknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan untuk masyarakat yang membutuhkan. Manajemen kantor advokat secara modern yang mengedepankan peran teknologi informasi dan teknologi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bertalian dengan kebutuhan layanan jasa hukum di bidang hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang secara cepat tanpa batas dan serba otomatisasi dalam manajemen kantor advokat modern berarti suatu jenis upaya dalam mendayagunakan seluruh potensi organisasi melalui pengarahan dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam memberikan layanan jasa hukum yang berkualitas dan profesional dengan pengalihan fungsi manual peralatan kantor di era konvensional yang dulu banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis. Permasalahannya yaitu ada 3. Yang pertama, apakah Undang-Undang ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional menjadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputer dan digitalisasi. Yang kedua itu bagaimana otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetensi individual lawyer yang menangani tim atau bagian di kantor hukum dan kantor hukum itu sendiri. Yang ketiga itu kriteria apa yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer seiring semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global. Dalam pembahasan tersebut di sini ada beberapa pembahasan. Yang A itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi, dan yang A itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama teknologi masukan, yang kedua itu teknologi
pengeluaran, yang ketiga itu teknologi perangkat lunak, yang keempat itu teknologi penyimpanan, yang kelima itu teknologi telekomunikasi, dan yang terakhir itu mesin pemproses. Yang B itu otomatisasi kantor advokat, yang C itu sistem kearsipan pada manajemen kantor advokat, yang D itu kantor hukum virtual, yang terakhir itu pengaruh teknologi informasi pada manajemen kantor advokat itu sendiri. Hasil penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Undang-Undang ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional menjadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputer dan digitalisasi. Hal ini terlihat antara lain dalam pembayaran gaji pegawai kantor advokat, pembayaran kontrak penanganan perkara ataupun honorarium dari klien kepada advokat atau kantor advokat, dan transaksi-transaksi lain dengan melalui e-commerce tanpa warkat. Dan yang kedua itu otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetensi individual lawyer yang menanganinya, tim atau bagian di kantor hukum dan kantor hukum itu sendiri. Mengingat dari otomatisasi kantor advokat, para klien akan melihat kerja profesional para lawyer tersebut, termasuk penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi dalam komunikasi formal maupun informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga itu kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer. Seiringnya semakin maju perkembangan teknologi dan informasi modern secara global, antara lain lawyer selain harus memiliki pengetahuan hukum juga harus memiliki pengetahuan ilmu yang lain, yakni ilmu ekonomi, psikologi, sosialisasi, antropologi, dan ilmu lain yang terkait. Selain itu, faktor leadership, kemampuannya interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi, serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyer tersebut. Dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisis SWOT. Review jurnal kedua sampai di sini. Kita akan lanjut nge-review jurnal ketiga. Dalam jurnal ketiga itu dengan judul Hubungan Antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. Nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Advokasi, volume 07, nomor 1, halaman 2620 sampai 6625. Tahun diterbitkannya itu 2019. Penulisnya yaitu Rizdalina SH.MH. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu advokat berasal dari bahasa Latin yaitu advokat, yang artinya mempertahankan. Dalam bahasa Inggris yaitu pengertian advokat dijelaskan kata menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum. Setelah itu istilah advokat diartikan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan advokasi yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan hak klien atau menerima jasa hukum baik perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan adanya profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan HAM. Di Indonesia, advokat diterjemahkan sebagai lawyer, terkadang diartikan sebagai pengacara atau pembela atau penasehat hukum, pakrol, atau disebut juga dengan adjuster. Namun yang lebih sering digunakan adalah advokat, pembela, pengacara, dan penasehat hukum. Istilah tersebut hanyalah persoalan penyebutan, akan tetapi mempunyai muara yang sama, yaitu profesi di bidang penyediaan jasa hukum atau legal profession. Metode penelitian yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu
memulai buku-buku maupun peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Permasalahannya itu ada dua permasalahan. Yang pertama itu fungsi dan peran seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kedua itu bagaimana hubungan advokat dengan klien dan akibat hukumnya dalam penegakan hukum perdata. Dari tujuan penelitian ini untuk mengkaji fungsi peran seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua itu untuk mengkaji hubungan advokat dengan klien dan akibat hukumnya dalam penegakan hukum perdata. Pembahasannya itu ada dua pembahasan. Yang pertama itu fungsi peran advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan yang kedua itu hubungan advokat dengan klien dan akibat hukumnya dalam penegakan hukum perdata. Hasil pembahasannya itu dalam praktek menangani perkara perdata, seorang advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberikan kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya baik dalam maupun di luar pengadilan, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta memberi kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama klien diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya, bahwa seorang advokat kedudukannya sebagai subjek karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan klien. Untuk mewakili kepentingan klien di persidangan. Akan tetapi fungsi seorang advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat, keberanian perkara apabila mengingat klien telah memberikan kepercayaan yang besar padanya bahwa seorang advokat di samping itu juga seorang advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja, akan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Sampai situ saja jurnal yang ketiga. Baik, kita akan lanjut ke jurnal yang keempat. Dalam jurnal keempat itu dengan judul penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat itu. Nama jurnalnya itu diambil dari Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNF, halaman 325 sampai 366, diterbitkan pada tahun 2011. Penulisnya yaitu Wiwin Yulianingsih. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah eta, artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles yaitu sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Beranjak dari pengertian etika dari beberapa pakar tersebut, maka menurut Sony Khairaf, etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Yaitu ada dua. Yang pertama, etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar. Misalnya, jangan mencuri, jangan membunuh. Etika bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan oleh kebudayaan lain. Contohnya, memegang kepala orang
lain di Indonesia tidak sopan, sedangkan di Amerika biasa saja. Dan yang kedua itu etika memandang manusia dari segi dalam atau batinia. Orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak munafik. Etika memandang manusia dari segi luar atau lahiriah itu tampak dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan. Nah, permasalahannya yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi kode etik advokat dalam masyarakat. Yang kedua, cara menegakkan kode etik profesi advokat. Dan yang ketiga itu, apa saja yang menjadi kelemahan kode etik advokat. Dalam pembahasan tersebut ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tentang advokat dan kode etik profesi. Di dalam pengertian tersebut ada 2 macam, yaitu pengertian advokat dan pengertian kode etik profesi. Dan yang B itu syarat menjadi advokat, yang C itu fungsi dan peranan advokat, yang D itu kewajiban advokat. Di mana kewajiban-kewajiban ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kewajiban advokat kepada masyarakat, kewajiban advokat kepada pengadilan, kewajiban advokat kepada sejawat profesi, dan yang terakhir kewajiban advokat kepada klien. Yang E itu pendidikan khusus profesi advokat atau disingkat PKPA. Dan yang F itu fungsi kode etik advokat, yang G cara penegakan kode etik advokat, yang H itu kelemahan kode etik advokat. Hasil pembahasan dari jurnal yang keempat yaitu advokat merupakan profesi terhormat atau fashionable yang dalam menjalankan profesinya bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dalam melaksanakan profesinya, seorang advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara, ataupun masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Namun pelaksanaan kode etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan karena seringnya terjadi penyimpangan dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan, menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagai mestinya, dan juga menandakan rendahnya moralitas para advokat dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia atau fashionable. Untuk tetap mempertahankan kualitas profesi advokat harus mempertahankan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanan kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tetapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia, sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi, dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut. Sekian review dari jurnal keempat. Kita lanjut jurnal yang terakhir yaitu jurnal kelima. Dalam jurnal kelima itu dengan judul legalitas penggunaan virtual office sebagai kantor advokat. Nama jurnalnya itu Jurnal Magister Hukum Udayana atau Udayana Master Law Journal. Vol 6 nomor 1 halaman 67 sampai 77. Tahun diterbitkan yaitu tahun 2017, ditulis oleh Nikade Ratna Jayanti. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu virtual office atau kantor virtual merupakan sebuah ruang kerja yang beroperasi dengan memanfaatkan dunia maya. Keberadaan virtual office pertama didirikan oleh Rep Gregory pada tahun 94 dengan mendirikan Virtual Office di Boulder, Colorado. Seorang pebisnis yang ingin membuat kantor tidak perlu membuat bangunan fisik sendiri. Pebisnis hanya cukup menyewa virtual office untuk memulai bisnisnya. Para advokat-advokat
dapat menggunakan virtual office untuk memberikan layanan jasa hukum. Dalam memulai praktik jasa hukum, seorang advokat harus memiliki modal untuk membuat kantor hukum. Lokasi kantor hukum dirasakan sangat penting untuk menentukan prestise advokat itu didirikan. Di beberapa daerah seperti Jakarta, advokat tidak dapat membuka kantor hukum di rumahnya. Ketentuan mengenai kawasan perkantoran diatur dalam ketentuan mengenai zona kawasan bisnis. Hal ini berarti seseorang advokat harus menyiapkan anggaran yang cukup banyak untuk menyewa kantor di lokasi yang strategis dan mendanai infrastruktur kantor. Apabila dana untuk infrastruktur kantor tidak memadai, biasanya seorang advokat akan memilih kafe atau restoran untuk bertemu dengan klien. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemilik virtual office untuk menyewakan kantor miliknya kepada advokat, lengkap dengan layanan resepsionis, alat surat menyurat, ruang meeting, ruang presentasi, dan berbagai fasilitas lainnya. Prospek bisnis penyewaan virtual office sangat besar mengingat sejumlah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan menggunakan tempat tinggal sebagai tempat usaha. Pilihan untuk menyewa virtual office tentunya dapat meningkatkan biaya yang akan dikeluarkan dibandingkan apabila seorang advokat harus membuat kantor sendiri. Di Indonesia, legalitas penggunaan virtual office belum diatur dengan tegas mengingat perbuatan hukum ini baru berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya dikeluarkan surat edaran nomor 41/SE/tahun 2015 tentang tanggal 25 November 2015 tentang surat keterangan domisili badan usaha yang berkantor virtual yang memperolehkan pembuatan surat keterangan domisili badan usaha (SKDBU) pada badan usaha yang berkantor virtual atau virtual office. Sampai saat ini surat edaran tersebut masih bersifat sementara, tidak tetap, seperti itu. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan. Yang pertama itu bagaimanakah hubungan hukum antara pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat, dan yang kedua bagaimana tempat kedudukan virtual office dapat menjadi tempat kedudukan kantor advokat. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisasi legalitas penggunaan virtual office sebagai kantor advokat. Tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menganalisasi hubungan hukum antara pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat. Dan yang kedua itu untuk menentukan legalitas tempat kedudukan virtual office menjadi tempat kedudukan kantor advokat. Metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam pembahasan tersebut yaitu ada dua pembahasan. Yang pertama itu hubungan hukum antara pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat, dan yang kedua itu legalitas tempat kedudukan virtual office menjadi tempat kedudukan kantor advokat. Dari hasil tersebut yaitu yang pertama itu hubungan hukum antara pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Pemilik virtual office berkedudukan sebagai pihak yang menyewakan, sedangkan advokat berkedudukan sebagai pihak penyewa. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dan yang kedua itu tempat kedudukan virtual office dapat menjadi tempat kedudukan kantor advokat karena persyaratan untuk menjadi seorang advokat melekat pada individu, bukan pada jenis usaha dan bentuk usaha pelayanan hukum. Kantor advokat berbentuk firma, oleh sebab itu kantor advokat tidak membutuhkan izin usaha sebagaimana badan usaha yang berbadan hukum lainnya. Sekian review 5 jurnal tersebut. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.